Rakan Auto, hari ini kita ada kerjaan dengan trouble permasalahan bocor rem Kijang Krista diesel bocor rem. Jadi setelah kita analisa, rupanya bocornya di bagian valve pembagi minyak belakang nih. Nah, ini lagi dibuka sama anggota. Itu nampak Rakan Auto langsung netes. Itu bekasnya banyak tuh. Nah, jadi mungkin bagi rekan-rekan yang memang terjadi permasalahan yang sama, yaitu remnya blong ataupun remnya dalam, kemudian di empat roda tidak ada kebocoran, bisa jadi memang dari sini kebocorannya. Ini lagi dibuka di anggota. Nah, jadi rekan, mungkin bagi rekan yang memang gak sempat ke bengkel, bisa dengan membuka sendiri, memang agak susah. Dia ada 3 baut, kemudian 2 nepel ya, 2 nepel. Lagi dibuka sama anggota. Jadi prosesnya yaitu kita dongkrak dulu mobilnya, karena kita kebetulan belum ada lip. Kita dongkrak biar enak masuk ke kolong bawah. Ini mobil Kijang diesel, suaranya masih sangat gurih, performanya masih sangat bagus. Ini Kijang masih banyak peminat Kijang ini. Speknya sudah spek modif, sudah ceper, dan juga banyak customer. Ini lagi proses buka, dia ada 3 baut. Nantikan sampai dengan selesai. Ini lagi dibuka sama anggota kita. Ini kita ada beberapa kerjaan juga Rakan Auto. Ini mobilnya sudah pakai velg dengan ring 17, ban tipis, ukuran ban 45. Bisa lihat Rakan Auto, bagi pecinta-pecinta Kijang ataupun ada klub legendaris yaitu TKCI, Toyota Kijang Club Indonesia. Banyak masih peminat Kijang, luar biasa ini Kijang masih sangat terlihat bagus, terlihat sangat rapi dan elegan. Ini Rakan Auto, sangat banyak masih peminatnya. Kita lihat interior dalamnya ya. Sambilan dibuka sama anggota, kita lihat interior dalam untuk Kijang ini. Interior dalam masih sangat bersih. Ini pemakaian hari-hari, solar. Kita dengar suara gurihnya untuk Kijang tipe diesel. Ini masih banyak peminat, harganya masih melejit. Ini kuncinya. Coba kita hidupkan Rakan Auto ya. Jemput deh Mas. Indikatornya masih aman. Coba kita hidupin. Han, coba buka mesin Han. Sudah pakai Android untuk head unit. RPM-nya normal. Suaranya bisa dengar sendiri, masih sangat normal, gurih. Kemarin udah siap kita tune up juga ini Kijang. Kita bersihkan injektor, kemudian kita turunkan tangki. Jadi mobil ini sangat terawat. Kalau kita geber ya, kalau memang mau geber untuk Kijang ini, dia di momnya bisa dengar sendiri, suaranya masih sangat gurih. Mobilnya bersih, rapi,
Kijang Krista. Ini sudah diceper nih. Lagi dibuka sama anggota kita, rekan. Nah, ini metode cepernya mungkin bagi rekan-rekan yang pengguna kijang ataupun pengguna mobil yang masih memakai per daun. Salah satu cara ceper untuk belakangnya yaitu dengan mengganjal di atas per daun. Nah, ini dia diganjal di atas per daun. Metode cepernya dia ada beberapa, ada yang buang per, ada yang pernya dipres. Nah, sebelah sini gini juga. Kita lihat yang depan. Kita lihat metode cepernya yang depan. Ini yang depan. Nah, dia kan pakai box sentrik, jadi sentriknya tuh diturunin. Jadi upper arm atau pelela yang atasnya sudah agak bengkok ke atas karena dipaksa untuk ceper. Nah, ini untuk baut sentriknya udah diturunin, dilonggarin hampir habis biar mobilnya turun ceper. Jadi keempat roda tidak ada yang bocor. Bocornya di pembagi minyak valve belakang itu. Ini minyak arimnya habis akibat daripada bocor. Mau selesai dibuka sama anggota. Kita skip dulu untuk kita lihat proses setelah dibuka. Ini penampakan barang lama, sudah karatan. Penyebabnya yang pertama memang usia, yang kedua akibat tidak pernah ganti minyak rem. Dia anjuran pabrikan ganti minyak rem 2 tahun ataupun 40.000 km. Ini penampakan yang baru. Ini valve brake. Jadi fungsinya dia mengatur tekanan serta mendistribusikan minyak rem pada rem belakang kiri dan kanan. Jadi dia mengatur tekanan remnya ketika beban berat dan beban ringan. Ketika beban berat dia mencengkramnya lebih besar, ketika beban ringan cengkramannya agak kurang. Nah, dan juga membantu untuk supaya tidak terkunci untuk rem belakang tromol. Ini mau kita proses pemasangan, kita ganti komplit karena isi dalamnya biasanya kalau kayak gini memang sudah nggak layak lagi karena bloknya sudah termakan. Ini kita mau pasang, dia cuma ada baut 2 biji, 2 buah di sini ada baut. Kemudian ini penyangga ini ke sini dia, nah, ke kabel ini dia satu kesatuan. Setelah selesai pemasangan, ini kita mau bleeding, buang minyak rem. Ini sudah terpasang dengan yang baru. Nah, kita bleeding untuk rem belakang wajib bleeding karena minyak remnya tadi sudah habis. Nah, kita bleedingnya pakai alat sedot. Nah, ini alat sedotnya. Jadi kita hidupkan kompresor. Nah, kita vakum untuk proses bleeding. Nah, ini prosesnya mau kita bleeding lagi di proses sama anggota, kendorin baut bleedingnya. Baut bleeding untuk kijang ada dua baut. Nah, ini satu lagi sebelah kiri satu, kanan satu. Ini lagi proses bleeding. Minyak remnya diisi, kemudian vakumnya dibuka. Nah, langsung jalan dia tersedot. Jadi cara lihat nggak beranginnya, ketika memang betul-betul nggak berangin, pas kita buka baut yang pembuangan itu dia netes, enggak lagi gelembung-gelembung.
sudah. Bleeding sedikit-sedikit nih. Kita sedot. Nah, ini cairannya mulai sedot. Kiri kanan kita bleeding. Kita isi lagi minyak rem supaya tidak berkurang. Minyak remnya kita isi, kemudian kita bleeding sampai remnya bagus. Bagi proses bleeding, ketika proses bleeding pastikan minyak remnya jangan sampai habis. Ini suaranya renyah betul masih ini, gurih betul suaranya. Hah? David, tegar now. Kita bantu pakai penekan. Hah? Ayo terus. Kita bantu pakai penekanan pedal biar cepat turun. Itu turun nggak tuh? Nyan? Mungkin ada selang yang sumbat makanya agak lambat turun. Biasanya kalau salurannya long langsung turun dia. Ini harus kita bantu pakai pengereman. Jadi dengan kita vakum meminimalisir kerusakan. Betul. Tampaknya ada saluran yang kurang plong, makanya harus kita bantu pakai tekan pedal rem. Netro mas, nyan, nyan, nyan. Long lanjut. Ini airnya kotor betul. Hah? Tuh? Oh. Ini kalau nyala nggak bisa lang. Oh, na berangin. Jadi cara melihatnya rekan auto kayak saya bilang tadi, ketika kita buka bleedingnya, kalau misalnya masih bergelembung berarti masih ada berangin. Ya untuk sistem rem ini nggak boleh berangin. Ah? Buh? Mana itu? Supaya kocok. Hah? Kocok. Si kocok belum? Ya kan mas? Video. Jadi masih belum turun, nampaknya ada saluran yang memang agak tersumbat karena sudah lama tidak pernah dibersihkan. Nah itu kajut le bek kocok le ke bang mas terus. Hah? Untuk minyak rem ini dia sifatnya keras, jadi kalau kena cat bisa membuat cat luntur. Jadi tetap harus kita siram pakai air. Nah, lagi diambil air kita siram. Nah, kena minyak rem harus siram. Kita beresin sedikit lagi. Rekan auto semua, ini lagi proses bleeding.
Dia ada 2 fase bleeding tuh dengan menekan kocok buang dan juga dengan menyedot pakai vakum. Sudah selesai kita bleeding, luar biasa kotor minyaknya. Kita coba remnya apakah ada macet. Ini posisi tarik rem tangan. Gem coba, gem. Coba sebelah sini cepat. Ini posisi rem tangannya tertarik nih. Coba putar ban. Oke, rem tangan oke. Tidak mau, kita turunkan rem tangan. Ya. Coba. Aman. Kita coba tekan rem. Kita tekan pedal rem, coba putar. Terkunci, kita lepasin. Nih. Coba putar. Lancar. Nah, berarti sudah selesai, tinggal kita test drive. Dan remnya pun nggak dalam. Kita tekan. Nggak dalam, remnya lembut. Jadi rekan auto, tuh mobil ini ada valve brake untuk mengatur tekanan beban belakang. Jadi ketika bebannya berat, dia remnya agak sedikit mengunci dengan berat, tekanannya lebih besar karena ada valve. Kalau untuk mobil model sekarang sudah menggunakan sistem ABS yang dikontrol oleh motor ABS solenoidnya. Ini tinggal kita test drive. Ini mau kita tes mobilnya, mobil sudah siap. Kita tes ya. Bagasinya udah pasang. Kanan habis. Balik. Oke, kanan yuk. Weh, kanan yuk. Kanan habis. Kanan habis yuk. Oke, aman. Panahan. Apa sama na parahan? Sekian untuk pengerjaan kijang kapsul, kijang Krista yang super bersih, yang super bagus, yang masih banyak peminat. Jangan lupa subscribe dan nonton video kita selanjutnya, serta komentar apalagi perbaikan mobil yang akan kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.